Shalom, selamat Advent yang keempat buat kita semuanya. Marilah kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sahabat delima yang terkasih, nats renungan buat kita pada Minggu Advent yang keempat, tanggal 24 Desember 2023 yang tertulis di dalam Yesaya 35 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyinya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang bergoyang. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan genjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita telah memasuki Minggu Advent yang keempat. Kita sudah melalui Minggu Advent yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Dan inilah Minggu penantian yang terakhir buat kita. Dan kita akan memasuki suasana Natal. Natal adalah pesta perayaan kelahiran Sang Juru Selamat. Suasana Natal sangatlah menggambarkan sukacita, kebahagiaan, dan sorak-sorai. Dan di sana banyak kita temui orang-orang yang menunjukkan sukacitanya. Seperti padang gurun dan padang kering akan kegirangan. Padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Sungguh ini adalah merupakan hal yang luar biasa, di mana padang gurun dan padang kering mampu merespons sukacita yang berasal dari Tuhan. Kebahagiaan yang tiada tara. Tangan yang lemah lesu akan dikuatkan sehingga mampu atau dimampukan untuk bekerja, untuk menyelesaikan segala aktivitas atau pekerjaan sehingga menghadirkan sukacita. Lutut yang bergoyang diteguhkan. Lutut yang goyah dikuatkan, disehatkan, sehingga lutut tersebut dapat dipakai untuk menggerakkan kaki, untuk melangkah, sehingga proses dari kehidupan dapat berjalan dengan baik dan juga menghadirkan sukacita. Sahabat delima yang terkasih, saudara-saudari yang terberkati, dari tangan dan dari lutut yang telah dipulihkan tersebut, seharusnya terpancarlah kemuliaan Allah, terpancarlah semarak dan ucapan syukur bagi Allah. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, pada ayat 1, padang gurun dan padang kering, padang belantara mampu bersorak-sorai karena padang itu, ciptaan itu mengenal Allah, dan padang itu mampu menikmati kehidupannya, mengubahkan kehidupannya karena Allah hadir untuk ciptaan itu, karena Allah hadir untuk padang tersebut. Padang yang kering, padang gurun, padang belantara, semuanya dipulihkan karena kehadiran Allah. Pada ayat 2, bunga mawar berbunga dengan lebat,
kemuliaan Libanon, semarak Karmel dan Saron. Betapapun sulit dan banyaknya rintangan untuk bunga itu dan untuk daerah itu, tapi bunga itu mampu untuk berbuah lebat, berbunga yang banyak, harum, semerbak. Libanon juga memiliki kemuliaannya sendiri. Saron dan Karmel semuanya memiliki dan mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Sungguh itu adalah hal yang luar biasa. Sahabat yang terkasih, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati, rasa takut dan khawatir itu sering kita hadapi di dalam kehidupan kita. Rasa takut dan khawatir selalu hinggap di dalam hati dan pikiran manusia. Mengapa kita harus takut? Mengapa kita harus khawatir akan kehidupan ini? Mungkin jawabannya karena kita belum melihat kemuliaan dari Allah. Kita belum melihat Allah mampu mengubahkan, menolong dan menopang kita. Mungkin kita belum melihat Allah mampu berbuat dan mau berbuat untuk kita. Mengapa? Yang pertama, karena kita tidak mengenal Allah. Yang kedua, karena kita lebih menonjolkan diri kita sendiri, mengutamakan keberadaan dan kemampuan kita sendiri, mengandalkan pikiran, akal, kekuatan, jabatan, semua yang ada di dalam diri kita. Itu yang lebih kita andalkan untuk menghadapi setiap persoalan kita. Yang ketiga, karena kita mengakui kekurangan, kelemahan, dan ketidakmampuan kita. Sehingga ada banyak hal yang kita takuti, ada banyak hal yang kita khawatirkan, membuat jiwa kita tidak tenang, membuat pikiran kita melayang-layang, tidak nyaman, selalu gundah, selalu gelisah. Demikian halnya dengan bangsa Israel. Mereka merasa terancam akan kekuasaan dari Asyur. Mereka ketakutan sehingga mereka semakin terpuruk. Tangan mereka lemah dan lesu. Lutut mereka goyah. Tak kuat untuk melangkah karena rasa takut. Merasa putus asa. Merasa kehilangan semangat. Tak tahu mau mengadu kepada siapa. Tak tahu mau meminta pertolongan kepada siapa. Mereka seperti padang gurun yang kering kerontang. Tidak memiliki kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, Nabi Yesaya datang untuk menghibur mereka. Yesaya meneguhkan kembali hati mereka, memberikan pengharapan baru bahwa Allah akan datang dengan pembalasannya. Rasa takut adalah hal yang tidak menyenangkan. Rasa takut dapat mematahkan semangat, dan rasa itu dapat hinggap kepada siapapun juga. Rasa takut tidak pandang bulu. Menghadapi banyaknya persoalan, menghadapi situasi kehidupan yang sulit, tidak menemukan solusi dari setiap persoalan, membuat banyak orang jatuh ke dalam rasa takut. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan takut, kuatkanlah hatimu, sebab kita memiliki Tuhan yang baik, yang penuh kasih, yang maha pengampun. Dia kuat, hebat, dan mampu menyelamatkan kita dari semua persoalan yang kita hadapi. Dari semua rasa takut, rasa khawatir yang selalu berada di dalam hati dan pikiran kita. Semua rasa takut itu akan dijawab oleh Tuhan sendiri. Karena itu kita tidak perlu khawatir. Kenalilah Allahmu. Dia mampu menolongmu. Dia mampu menyelamatkanmu. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kuatkanlah hatimu. Jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Sungguh perkataan yang luar biasa. Dia sendiri datang
untuk menyelamatkan kamu. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Dia sendiri datang, turun dari tahtanya untuk menyelamatkan kita. Dia sendiri datang langsung untuk menyelamatkan kamu. Terimalah Sang Juru Selamatmu. Allah berkarya untuk menolong kita secara langsung. Masa Advent adalah masa penantian. Kita menantikan kehadiran Sang Juru Selamat. Selama ini kita menunggu dan menunggu akan kehadiran Sang Juru Selamat yang mampu menolong kita, yang mampu menyelamatkan kita. Tapi saat ini Sang Juru Selamat itu sudah ada, sudah lahir, sudah datang. Dia sendiri yang datang untuk menyelamatkanmu. Dia sendiri datang untuk mendamaikanmu dengan Allah. Pendamaian terjadi. Perdamaian di dunia juga terjadi. Pendamaian antara Allah dengan manusia, Allah dengan dirimu, diriku, terjadi karena kelahiran Sang Juru Selamat. Perdamaian antara manusia juga terjadi karena Allah sendiri yang berkarya di sana. Manusia dengan manusia berdamai, Allah dengan manusia juga berdamai. Karena siapa? Karena Sang Juru Selamat telah hadir di dunia ini, menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan seluruh pengisi dunia ini, sehingga dunia ini memperoleh keselamatan. Hal yang mustahil bagi manusia menjadi nyata. Hal yang tidak mungkin itu bisa menjadi nyata. Karena ada Tuhan Allah. Karena pertolongan itu datang hanya dari Allah saja. Saudara-saudari yang terkasih, di minggu Advent yang keempat ini, penantian yang terakhir buat kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita pasti akan mengalami persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Pergumulan di dalam keluarga, sakit penyakit, pergumulan di dalam pekerjaan kita masing-masing, di profesi kita masing-masing, pergumulan perekonomian, pergumulan jodoh, pergumulan sekolah, dan banyak lagi pergumulan-pergumulan yang membebani pikiran kita, yang membebani hati kita, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita rasa takut itu terus ada di dalam hati kita. Dia menekan kita. Hal itu bisa membuat kita semakin terpuruk, tak berdaya. Saat ini Yesaya telah menyampaikan firman-Nya kepada kita. Firman Allah bersuara kepada kita. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan, dan penolong itu sudah lahir. Maka sambutlah. Terimalah Sang Juru Selamatmu. Hanya Dia yang mampu menolongmu, memberikan solusi dalam setiap persoalanmu dan setiap pergumulanmu. Tanganmu akan dipegang. Engkau akan didampingi. Engkau akan dipeluk. Engkau akan dikuatkan. Maka kembalilah kepada Tuhan. Terimalah Dia menjadi juru selamat di dalam kehidupanmu. Dialah juru selamat kita, Kristus Tuhan yang lahir di kota Daud. Amin.